Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ervan. Dan nama saya Yohanes. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku keorganisasian dalam PT Bank Sentral Asia, terutama pada bagian organisasi cabang kami. Sebelum menjelaskan keorganisasian pada tempat kami bekerja, saya akan menjelaskan pengertian dari perilaku keorganisasian itu tersebut. Menurut Timothy menjelaskan bahwa perilaku keorganisasian adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Dari penjelasan tersebut yang berarti bahwa suatu aktivitas perilaku dalam semua organisasi bertujuan untuk meningkatkan keefektifan pada suatu organisasi. Lalu bagaimana dengan cara meningkatkan keefektifan tersebut? Menurut saya ada 5 langkah untuk meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang pertama yaitu tetapkan SOP yang jelas, menetapkan SOP atau standar operasional prosedur merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai. SOP dapat dijadikan acuan untuk karyawan melakukan pekerjaan. Apa saja yang harus dicapai dan ketentuan timeline kerja. Tetapkan tujuan dan target yang jelas, realistis, dan dapat dicapai. OP ya. Kalau OP pada Bank BCA ini mempunyai SOP dalam semua misalnya pada pagi hari setiap PSO harus pergi ke petugas ke sana untuk mengambil cashbox yang berisi peralatan atau fasilitas untuk menjalankan sebagai customer service. Di sini petugas tersebut tidak adanya menitipkan cashbox tersebut karena dikhawatirkan jika ada sesuatu kasus kehilangan akan berakibat buruk kepada petugas CSO dan petugas ke sana. Kalau untuk retailer, setiap pagi salah satu dari tim teller akan meminta uang modal untuk keberlangsungan aktivitas tersebut. Pada pagi hari itu minta uang pecahan besar dan pecahan kecil. Uang kecil itu untuk kembalian. Nah, terus untuk goalnya ini sebenarnya ini kan bicara tentang tujuan bersama ya dari organisasi tersebut. Untuk goalnya ini cabang kami itu yaitu BCA Award gitu. Itu akan kita bahas di mungkin ada pertanyaan lainnya yang bisa bahas itu. Oke, untuk poin yang kedua adalah lingkungan kerja yang baik untuk meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas karyawan. Memberikan lingkungan kerja yang baik adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Lingkungan kerja berupa fasilitas kerja, suasana kerja, kenyamanan ruangan, dan lainnya. Halo? Dan untuk poin yang kedua, lingkungan kerja yang baik untuk meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas karyawan. Memberikan lingkungan kerja yang baik adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Lingkungan kerja berupa fasilitas, suasana kerja, kenyamanan ruangan, dan lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas kerja dan produktivitas karyawan, kita tuh dari segi lingkungan menurut saya pribadi sudah sangat disiapkan ya semuanya oleh perusahaan sehingga seluruh karyawan bekerja dengan baik dan nyaman. Juga bagaimana semua tim untuk menjaga fasilitas kerja tersebut ya. Tidak juga untuk fasilitas itu kita juga ada dari vendor, jadi yang menjaga fasilitas juga tuh ada dari vendor. Tapi kalau untuk fasilitas milik BCA pribadi ya karyawan sendiri yang menjaganya. Untuk komunikasi dalam lingkungan kerja yang baik ini BCA selalu menjaga baik komunikasi antar tim atau organisasi. Biasanya di cabang itu setiap pagi ada morning briefing. Nah, kalau morning briefingnya tidak ada informasi, maka waktu tersebut akan digunakan untuk mini games. Jadi biar
karyawan tuh lebih fresh, lebih semangat, terhibur dengan ada mini game, dan itu akan membuat suatu ikatan atau mempererat ikatan dan pada suatu organisasi cabang kami. Lanjut. Untuk poin yang ketiga yaitu memberikan pelatihan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan dalam bekerja. Pelatihan sumber daya manusia yang handal merupakan kunci tingginya produktivitas perusahaan. Setiap perusahaan besar biasanya selalu menjadwalkan pelatihan sumber daya manusia sebagai agenda rutin. Jadi yang ditanyakan itu di sini adalah memberikan pelatihan. Untuk memberikan pelatihan sih sebelumnya biasanya memberikan e-learning. Jadi setiap tahun itu ada tujuannya untuk mempermudah pekerja dalam kerja maupun menjawab pertanyaan dari para nasabah, lalu diadakan juga kelas produk untuk memperdalam wawasan. Lalu semua tim juga dijadwalkan role play agar para karyawan ini mampu bekerja lebih baik lagi dalam melayani nasabah dan mengejar target-target penjualan. Lanjut. Poin yang keempat yaitu yakinkan karyawan bahwa mereka bisa. Meyakinkan karyawan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugas sesuai target yang ditetapkan dan tepat waktu merupakan langkah sederhana yang bisa dilakukan. Nah, di sini yang ditanyakan itu yakinkan karyawan bahwa mereka itu bisa. Bagaimana itu? Meyakinkan karyawan ini bahwa mereka bisa itu dengan motivasi biasanya dari para pimpinan ya. Pimpinan itu ketika menang briefing itu selalu meyakinkan bahwa kita tuh harus dapat tujuan kita bersama, itu biasanya award. Ditambah lagi dengan biasanya kalau menang briefing itu ada yel-yel, dan yel-yel itu kita ada dua yel-yel. Yel pertama itu yel pembuka, lalu setelah yel pembuka itu ada isi briefingnya. Setelah isi briefing setelah doa baru yel penutup. Yel-yelnya ini yang bikin kita semangat untuk bekerja dan meyakinkan bahwa kita tuh bisa untuk menyelesaikan pekerjaan di pagi hari ini dan mampu mengejar target-target kita pada tahun tersebut. Jadi kita yakin bahwa kita akan mencapai tujuan bersama bareng-bareng gitu. Lanjut. Untuk poin yang terakhir yaitu poin kelima. Berikan apresiasi. Setiap karyawan pasti senang bila hasil kerjanya dihargai dan mendapatkan apresiasi. Jangan pelit untuk memberikan pujian bila para karyawan bekerja dengan baik dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Jadi di sini poin terakhirnya itu memberikan apresiasi atau berupa pujian atau reward bisa lah gitu. Oh gitu. Yang terakhir ya. Apresiasi itu bisa kita melakukan strategi 4DX ya. Jadi dalam apresiasi ini pastikan setelah karyawan tersebut mencapai target atau mencapai keberhasilan ya. Di sini ada yang namanya 4DX nih, yaitu for discipline of execution, yaitu merupakan suatu konsep manajemen yang menekankan pada 4 sikap disiplin yang akan membawa keberhasilan dalam proses eksekusi strategi. Di sini saya akan membahas keempat poin tersebut, tapi cabang kami itu disiplin untuk menawarkan produk-produk BCA untuk nasabah seperti KKB, KSN, KPR, proteksi kesehatan, dan lain-lainnya. Jika nasabah tersebut mau mengikuti produk-produk yang ditawarkan oleh seorang teller misalnya, maka teller tersebut akan mendapatkan nilai yang akan dicatat pada modul 4DX. Yang nantinya setiap akhir tahun periode akan diberikan reward. Jadi nggak cuma apresiasi sekedar terima kasih, itu rewardnya itu hadiahnya itu udah pasti menarik karena ini dari cabang yang memberikan. Nah, itu kalau untuk reward dari cabang, ya untuk reward dari para dex juga ada. Jadi reward dari dex itu dari BCA Award, makanya kita kejar banget nih BCA Award ini itu bisa dapetin gitu, bisa bawa pulang karena hadiah ini dari para deteksi. Dan itu saingannya itu untuk semua cabang ya, nggak cuma di Jabodetabek atau enggak di wilayah tertentu aja, jadi persaingannya itu semua cabang. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Oke, terima kasih Pak Iwan untuk pemaparan atas perusahaan dari PT Bank Sentral Asianya. Dicukupkan sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.